Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'd asyrafil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Gharib ya Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Gharib sama juga Ismail Syekh ta'alam wa sallallahu barik hadis syaran nafa'ana hadwat abain khasan على سيد جبل صحيح يدعو إله ولا شيء حسن قوس ما خير علمنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'd. Yang kami hormati sekalian santri, hadirin hadirat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah salam puji bagi Allah SWT pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini hari ke-20 Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam beribadah dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal. Dan juga mudah-mudahan mudah-mudahan juga kita beberapa hari ke depan lagi 10 terakhir Ramadan ini lebih semangat dari hari-hari sebelumnya, karena banyak keterangan terutama pendapat ulama bahwa 10 hari di bulan suci Ramadan itu memungkinkan adanya Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab Minhus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali lil aqil thalathu alamatin al-isti'anah bid dunya alal akhirah wa ihtimal jafa was sabri ala syada'id. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang cerdas, yang berakal, kata Nabi Muhammad SAW, nasihat pada Sayyidina Ali kalau wajah itu ada 3 tanda. Bagi orang yang cerdas yang berakal ada 3 tanda. 1, al-isti'anah bid dunya alal akhirah. Menjadikan pertolongan dengan wasilah dunia untuk keperluan akhirat. Menjadikan pertolongan wasilah dunia untuk kepentingan akhirat. Jadi dunia ini dibuat untuk pelantara menggapai akhirat atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta banyak, kita bisa membantu orang lain. Kita punya ilmu, kita gunakan untuk memberikan pencerahan-pencerahan agar orang bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Punya jabatan digunakan untuk kepentingan akhirat. Punya kesehatan badan digunakan untuk yang akhirat atau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Itu kalau orang yang cerdas. Kalau orang tidak cerdas, punya harta banyak untuk maksiat, minum khamr, dugem, ya. Dan seterusnya. Tapi orang yang berakal, yang cerdas, punya harta digunakan untuk akhirat. Bisa sodako, bisa zakat, infak, ya, bisa membangun masjid, jalan, irigasi, sekolah, pesantren, dan sebagainya. Yang kedua, cirinya wahtimul jafa, menanggung caci makian dari orang lain. Menanggung caci maki dari orang lain. Jadi kalau ada orang lain mencaci, mencemooh, menghina, orang yang cerdas nyantai
saja, tidak terpengaruh. Dipuji enggak, terbang, dicaci tidak tumbang, nyantai aja ya. Selama yang memuji itu adalah manusia, selama yang mencaci itu manusia, kita nyantai. Jadi menanggung caci maki orang dari orang lain. Ya ini apalagi kalau kita katakan diomongin jelek, itu kalau orang cerdas ya disenyumin aja. Kenapa? Karena kita justru mendapatkan pahala ibadahnya orang yang menjelekkan kita, ditransfer sama Allah ke kita. Dosanya kita ditransfer ke orang yang menjelekkan kita. Nah, ini orang cerdas maka akan nyantai saja, nanggung caci makian orang lain. Yang ketiga, wasabru ala syada'id, sabar dalam menghadapi musibah ya. Ada musibah, sabar semuanya. Ingat Allah bahwa semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Kita mah hanya manusia, bisa berikhtiar, punya keinginan, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada musibah, sabar. Mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita punya Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kena musibah seperti itu, sabar. Itu ya, 3 tanda orang cerdas. Menjadikan dunia untuk keperluan akhirat, menanggung cacian dari orang, dan sabar dalam menghadapi musibah. Wal alim salah satu alamatin sudqul kalam wajnabul haram wa tawadu. Nah, bagi orang yang berilmu tandanya ada 3. Orang berilmu tandanya 3. 1, sidqul kalam, ucapannya benar, ucapannya jujur. Apa yang ia ucapkan dan ia perbuat itu selaras, kata. Katakan dia bilang sodakoh, dia juga sodakoh. Belajar, dia juga belajar. Sholat, dia juga sholat. Nah ini ya. Jadi orang alim itu sekata dengan ucapan dan perbuatannya, dan tidak bohong, jujur dan benar ucapannya. Yang pertama. Yang kedua, wajnabul haram. Orang yang alim itu akan senantiasa menjauhi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha untuk menghindarin yang diharamkan ya, mau khamr, mau judi, nyakiti orang, nah itu dihindari, dan lain-lain yang diharamkan. Yang ketiga, wattawadu. Orang alim tuh andap asor, rendah hati, tidak adiguna, tidak sombong. Orang berilmu itu dia akan semakin berisi kayak padi, pohon padi akan semakin merunduk. Pohon padi itu kan kalau belum ada isinya dia sombong ya, menengadah ke atas, tegak lurus. Tapi ketika ada isi ya semakin runduk sampai ke tanah. Nah, inilah orang berisi ya, orang berilmu seperti itu. Tidak sombong. Apalagi filosofi huruf daripada ilmu tersebut ain, ngangah kan, selalu haus akan pengetahuan. Lam, lurus terhadap peraturan Allah. Lurus dalam menggapai ridho Allah. Lurus menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mim ke bawah itu tawadu, hadap asor, semakin berilmu semakin tawadu. Nah, ini orang yang berilmu ada 3 tanda. Pertama, jujur, selalu benar dalam ucapannya, sekata dengan perbuatan. Yang kedua, menjauhi yang diharamkan. Yang ketiga, tawadu andap asor. Nah, walid itu kok salah satu alamatin. Bagi orang yang bertakwa itu ada 3 tanda juga. Pertama, yattaqil kadziba, menjauhi bohong. Orang yang bertakwa pasti dia menjauhi bohong atau dusta ya. Orang yang takwa pasti dia jujur atau menjauhi yang dilarang oleh Allah, yaitu bohong. Yang pertama, orang bertakwa itu menjauhi
bohong. Yang kedua, wal khobasa, menjauhi yang jelek-jelek atau maksiat. Ya. Nah, jadi yang ketiga ini adalah menjauhi yang jelek atau meninggalkan bergaul dengan yang ahli maksiat. Yang jelek itu maksudnya adalah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini menjauhi hal-hal maksiat dan menjauhi ahli maksiat. Yang ketiga yaitu syatrul iman, syatrul halal makhafatan ayyakafil haram. Yang ketiga itu mengajak untuk memperoleh yang halal karena takut untuk terjatuh terhadap yang haram. Jadi berusaha untuk meraih yang halal, menjauhi yang haram. Jadi makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal. Jadi yang ketiga ini mengejar yang halal, menjauhi yang diharamkan. Nah ini tandanya orang takwa ada berapa? 3. Pertama, menjauhi bohong. Kedua, menjauhi maksiat dan ahli maksiat. Yang ketiga, meraih yang halal, meninggalkan yang haram. Nah ini ya, ini orang bertakwa seperti itu. Ya, komitmennya, perbuatannya, ucapannya dan tindakannya. Nah ini aja, mudah-mudahan sedikit demi sedikit alhamdulillah kita sudah hari ke-20. Besok kita mudik ya. Nah, kalian mudik sampai ke rumahnya masing-masing, di pangkuannya ibunya masing-masing. Ya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat, dimudahkan urusannya dan juga rezeki halal melimpah. Jadikan anak-anak yang soleha, sukses bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.